Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kejadian bagaimana beliau rahmatullah alaih pernah dialog dengan seorang kisis, seorang pendeta gereja. Kata Ibnul Qayyim, sungguh kalian wahai Nasara, orang yang paling mencela Allah dengan celaan yang sangat keji yang itu tidak dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Dan mereka kan dalam tanda kutip memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Sehingga kata si pendeta kepada Ibnul Qayyim, na'udzubillah kalau bahasa kita. Na'udzubillah. Bagaimana kamu menuduh kami mencela Allah? Kami ini orang yang sangat memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Dari mana Anda bisa menuduh demikian? Kata Ibnul Qayyim, iya, kalian sadari atau tidak, karena kalian tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul, dari semenjak beliau diutus sampai hari ini dan sampai mendekati yaumul qiyamah, terus agamanya berkembang, pengikutnya semakin bertambah, ya kan? Semakin banyak yang simpati dan cinta kepada Islam, ajaran Rasul yang dibawa beliau, beriman, bertambah yang beriman kepada beliau, dikuatkan oleh Allah ajarannya dengan senjata dalam peperangan. Berapa kali peperangan sepanjang sejarah Allah beri kemenangan kepada umat Rasul yang membawa ajaran Rasul ini. Belum lagi lebih dari itu kemenangan hujjah, bayan, burhan, ilmu terhadap ajaran. Tiap hari semakin bertambah dan berkembang, semakin baik dan semakin ini. Maka kalian dua kemungkinan. Pertama, kalian mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui semua itu, lalai, dan tidak mengetahui bahwa ternyata ajaran Muhammad ini tiap hari berkembang, semakin banyak, semakin meluas ke penjuru dunia, semakin bertambah pengikutnya dan seterusnya, semakin kuat hujah-hujahnya, ilmunya. Kalau kalian mengatakan Allah tidak tahu semua ini terjadi, maka kalian telah mencela Allah dengan celaan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Atau kemungkinan kedua, kalian mengatakan Allah tahu. Dan tentunya Allah tahu. Dan mereka pun meyakini Allah tahu bahwa ini semua terjadi demikian, agama dan ajaran Rasul. Jika kalian katakan Allah tahu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian katakan Allah tahu, tetapi Allah tidak mampu dan tidak kuasa untuk menghentikan tersebarnya. Dan kalau kalian katakan itu bahwa Allah tidak kuasa untuk menghentikannya, karena kalian katakan ajaran ini ajaran yang sesat, kalian ingkari kebenaran Rasul SAW, bukan seorang nabi atau Rasul yang diutus Allah. Kenapa tidak dihentikan oleh Allah? Malah setiap hari semakin besar, semakin baik dan seperti tadi. Kalau kalian katakan Allah tidak mampu untuk menghentikannya, kalian telah mencela Allah dengan celaan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di alam ini. Atau kemungkinan kedua, kalian katakan Allah mampu untuk menghentikan, tapi Allah tidak melakukannya, tidak menghentikannya. Ini pun celaan lain. Mampu, bisa menghentikan, kok tidak dihentikan?
Tidak ada daya. Niat ada, keinginan ada, tapi tidak dilakukan. Itu celaan bagi Allah. Sekali lagi kalian dengan ini telah mencela Allah dengan celaan yang tidak dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Si pendeta berkata, Ibnul Qayyim, dari kami, para pendeta, para ini, orang-orang besar gereja, mengimani, kami tahu Muhammad SAW. Karena ini sudah mulai terpojok dia, dibombardir oleh Ibnul Qayyim, mulai terpojok, nggak bisa, maka dia berkilah mengatakan, oh Muhammad itu Rasul yang benar, Rasul yang jujur. Dan dia katakan begini, seperti Ibnul Qayyim menukilkan, pengikutnya suada, orang-orang yang bahagia. Itu yang kami yakini, dan itu ada dalam ajaran kami di Injil dan seterusnya. Kembali Ibnul Qayyim ajukan pertanyaan kepadanya, kalau kalian yakini dia Rasul yang benar dan pengikutnya adalah orang yang bahagia dunia dan akhiratnya, apa yang menghalangi kalian untuk beriman, mengikuti ajarannya Islam, meninggalkan Nasraninya? Oh, beda kalau itu, kata mereka. Apa bedanya, kata Ibnul Qayyim? Bedanya, kalau kami ini pengikutnya Isa alaihissalam, dan pengikut Isa pun orang-orang yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana pengikut Musa juga orang-orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Kata Ibnul Qayyim kepada si pendeta, pendeta, kamu telah mengimani dan menetapkan, mengakui bahwa Rasul ini adalah Rasul yang jujur, yang benar, sidq, dan pengikutnya bahagia dunia akhirat. Maka konsekuensinya kamu harus terima salah satu yang disebutkan oleh Rasul ini, kafirnya siapapun yang tahu dakwah beliau dan tidak mengimaninya. Kalian mau berkata apa? Perkataan ini dusta karena muncul dari Rasul yang dusta, kembali seperti celaan pertama yang telah lalu. Berarti kalian mencela Allah. Atau kalian katakan ini Rasul yang benar, Rasul yang jujur, dan ini yang beliau sampaikan kafir, neraka jahanam bagi yang tidak mengimaninya. Kembali dia ke sudut, tersudut dengan pernyataan Ibnu Qayyim, sehingga dia berkata, sudah, cari materi lain, pembahasan lain, jangan bicara ini.